Oke teman-teman semua, kita mulai pertemuan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Zat Ilahi Rabbi, karena atas berkat rahmat, ridho, rizki serta karunia-Nya kita bisa kembali walau dalam bentuk video pembelajaran. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah SWT senantiasa merahmati kita dengan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan pada Rasul kita, baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiinnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya Mas Uwi pernah membahas terkait kenapa kita harus membela diri, terutama membela diri dalam hal perlindungan kewarganegaraan, kemudian membela diri dalam hal membela tanah air ya teman-teman semua. Kenapa hal itu harus dilakukan oleh umat Islam? Sebelumnya Mas Uwi pernah menjelaskan bahwasannya cara membela diri yang paling mudah untuk direalisasikan di saat ini adalah dengan bersuara teman-teman semua. Apabila teman-teman membungkam diri teman-teman, apabila teman-teman diam dalam melihat sebuah kemaksiatan atau kemungkaran, maka teman-teman sebenarnya sedang berjalan di jalan yang salah. Kenapa demikian? Karena teman-teman mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan dakwah. Islam sendiri mengajarkan bahwasannya umat terbaik atau kuntum khairun umat. Kenapa kita itu disebut sebagai umat terbaik? Hal itu terjadi karena ta'muruna bil ma'ruf anil fahsyai wal munkar. Karena kita ini adalah umat atau golongan orang-orang yang mendorong orang lain untuk melaksanakan kebaikan dan melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran. Maka apabila kita tidak melakukan hal tersebut, memang itu bisa menjadi sebuah kesalahan bagi kita karena kita tidak menjauhkan orang lain dari berbuat kemungkaran, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang terbaik tersebut. Ya. Oleh karena itu teman-teman, bagian dari bela negara, bagian dari jihad, bagian dari berperang di jalan Allah, salah satunya adalah dengan menyuarakan kebenaran. Ya, ada quotes baik yang pernah kita dengar sebelumnya, yakni eh, adanya gerombolan orang-orang yang jahat itu bukan karena mereka itu banyak dan kuat, tapi karena banyaknya orang-orang yang diam dan tidak menyuarakan kejahatan tersebut, teman-teman semua. Di era globalisasi yang saat ini, teman-teman, bela negara wajib kita junjung tinggi berdasarkan asas-asas agama Islam. Banyak orang-orang yang justru membela negara namun buta dan tuli terhadap bagaimana Islam sendiri mengatur bela negara. Dalam Islam, bela negara diatur dalam Quran surat Mumtahanah. Saya akan share dulu. Ya. Perhatikan pada ayat berikut ini teman-teman. Di Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah SWT berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi. Maksudnya apa? Allah itu bukan zat yang mengekang manusia. Ia justru tidak pernah melarang manusia untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita. Jadi kalau ada orang yang nggak memerangi kita, sekalipun dia orang kafir atau orang non-muslim atau orang apapun, selagi dia tidak memerangi kita, maka kita harus berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka. Dalam urusan agama, maksudnya adalah mereka yang tidak memerangi kita dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam hal ini, konteks hal ini, Allah SWT berfirman kepada kita agar kita tidak mencari peperangan. Yang pertama ya, tidak mencari peperangan. Selagi tidak ada orang yang memerangi agama kita atau tidak mengusir dari kampung halaman kita. Oleh karena itu, di ayat selanjutnya, Allah itu melarang kita. Kata Allah bagaimana berteman akrab dengan orang yang memerangi kita dalam urusan agama. Maksudnya di sini tidak diperkenankan, bukan sebuah kebaikan bagi kita. Untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang memerangi kita dalam urusan agama. Mengusir dari kampung halaman kita,
atau membantu orang lain dalam mengusir diri kita sendiri dari tempat tinggal kita. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, itulah orang-orang yang zalim. Dimaksudkan dalam ayat ini, teman-teman sekalian, justru kita itu harus membangun sisi tegas pada diri kita apabila ada orang-orang yang mengusik. Ya, pertama agama kita, yang kedua negara kita sendiri. Oleh karena itu bela negara tercantum. Kita tuh wajib membela negara kita. Bahkan dalam Islam sendiri diwajibkan bagi kita untuk tetap mematuhi pemimpin kita, sekalipun pemimpin kita itu zolim, teman-teman semua. Ya, sekalipun pemimpin kita itu zolim, wajib tetap kita taat kepada pemimpin kita. Namun apabila pemimpin kita itu memang sudah terlihat zolim oleh kita, maka wajib bagi kita tadi untuk melarang diri kita berteman akrab. Dalam hari ini adalah kita melawan teman-teman semua. Ya, melawan pemimpin itu adalah hal yang mungkar bisa jadi. Tapi tidak akan mungkar apabila pemimpin kita itu berlaku memerangi kita dalam hal agama. Ya, sedangkan kalau misalnya kayak kita di Indonesia nih sekarang lagi ngerasa banyak nih pemerintah yang zolim dan lain sebagainya. Selama mereka masih belum memerangi agama kita, maka bagi kita itu sebagai rakyat jihadnya mungkin dalam bentuk kritik, saran, ataupun dalam bentuk konten-konten. Ya, memerangi dalam hari ini jangan sampai kita menggunakan kekerasan ataupun menggunakan hal-hal yang berbentuk dengan serangan, baik fisik maupun non fisik, teman-teman semua. Serangan non fisik contohnya apa? Serangan non fisik bisa dalam bentuk hacking kalau untuk zaman sekarang ya. Kemudian serangan non fisik bisa dalam bentuk kerusakan mental, diteror rumahnya dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat tafsirnya di sini teman-teman. Sesungguhnya Allah itu melarang kamu orang-orang beriman menjadikan mereka orang-orang kafir yang tidak bersedia hidup berdampingan dengan kamu secara damai, yaitu mereka yang memerangi kamu karena agama. Tidak ada kebebasan dan toleransi beragama. Mengusir kamu dari tempat tinggal kamu karena pembersihan ras, suku, agama, serta penguasaan teritorial. Dan membantu pihak lain untuk mengusir kamu karena agama serta karena kerjasama yang sistematik dan terencana, atau bahkan menjadikan mereka sebagai sahabat dekat kamu lahir dan batin. Karena kalau misalnya kita berkawan dengan orang-orang demikian ya, orang-orang yang berusaha mengusir kita, berusaha membersihkan ras, genosida, seperti misalnya kita mendukung Israel, kita mendukung orang-orang yang menzolimi orang-orang Muslim, maka kita yang mendukung itu termasuk ke dalam orang yang zolim. Dalam ayat ini bahkan dijelaskan Allah itu hanya melarang kaum muslim itu bertolong-tolongan dengan orang yang menghambat atau menghalangi manusia beribadah di jalan Allah, teman-teman. Ini bagian dari bela negara. Bahwasanya kita jangan menolong kezaliman atau kemungkaran. Apabila dalam negara ini ada pemimpin-pemimpin kita yang berbuat zalim, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan dukungan kita terhadap dirinya. Kan sebelum pemimpin itu diangkat sebagai seorang pemimpin, ada yang namanya di Indonesia pemilihan umum. Maka itulah awal dari jihad kita, awal dari berperangnya kita, yaitu memilih pemimpin yang paling baik, pemimpin yang paling masuk akal, pemimpin yang paling dipercaya oleh diri kita berdasarkan apa ketaatannya dia kepada Allah dan hubungan dia terhadap Allah dan manusia. Ya, Allah dengan tegas melarang kaum muslimin untuk berteman dengan mereka. Di akhir ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin, jangan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai teman dan tolong menolong dengan mereka. Bahwa jika mereka melanggar larangan ini, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa dimasukkan orang-orang yang zalim? Allah memberi ancaman agar kita itu tidak mendekati hal seperti ini. Ancaman ini berfungsi untuk melindungi hak-hak intelektual kita. Hal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak lahir dan batin kita. Baik itu harta kita, fisik dan mental kita. Hak kita itu adalah sesuatu yang harus dilindungi. Dan dalam hal ini bela negara dapat dilakukan dengan cara mendukung pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, kita tidak berkontribusi secara langsung mungkin terhadap bela negara. Tapi kontribusi kita itu berada di belakang teman-teman semua. Mulai dari pemilihan umum, mengawasi para pemimpin, dan lain sebagainya.
Kalau kamu sebagai orang muda, Faris, Fawas, Faiza gitu ya, merasa bahwasannya ada yang salah dengan negara, maka kita yang sadarnya gitu ya, maka kita yang warasnya kasarnya gitu ya. Kita yang jauh bisa berpikir lebih kritis lagi, maka kita harus apa namanya mulai menyuarakan hal-hal yang ganjil itu. Ya, menyuarakan itu bukan berarti kita mengkritik dalam keadaan kasar ya. Misalnya kayak ngomong dengan kasar di media sosial menghina para pemimpin gitu ya. Sebenarnya dalam Islam itu kurang diperkenankan. Ya, kritik yang paling baik adalah kritik yang membangun, mengomentari bagaimana kekurangan-kekurangan dalam sistem pemerintahan. Atau kalau misalnya kita dalam hal seperti ini, bela negara kita adalah mempersiapkan diri kita sebagai sosok penggerak masa depan, teman-teman semua. Indonesia emas, yang katanya Indonesia emas itu ya diwujudkannya dengan kita. Belajarnya kamu, bekerjanya kamu, bayar pajaknya kamu, itu adalah bentuk kamu membela negara. Ya. Kalau misalkan kamu tidak membela negara, maka kamu bisa termasuk ke dalam orang-orang yang zolim. Jangan salah. Beberapa orang banyak yang berspekulasi seperti ini. Tidak apa-apa gitu. Kita urusi hidup kita sendiri masing-masing saja gitu. Negara itu kan tidak membiayai kita dengan baik dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita abai, acuh tak acuh terhadap permasalahan negara, ya, maka nilai-nilai keislaman dalam diri kita perlu diperhatikan, teman-teman. Ada yang hilang dari nilai keislaman tersebut. Salah satunya apa? Salah satunya adalah hati nurani untuk berjihad di jalan Allah. Ya, mungkin pembahasannya agak cukup berat, tapi ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, teman-teman. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ya, dimaksudkan dalam hal ini, apabila kita apa namanya merasa bahwa diri kita masih belum pantas untuk berjihad dalam bentuk peperangan yang sempurna ya, seperti jadi TNI dan lain sebagainya. Kalau kita belum pantas demikian, maka Allah bilang banyak hal yang dapat apa namanya kamu lakukan untuk menolong agama Allah. Agama Allah itu tidak hanya ditolong hanya bentuk melindungi Al-Quran saja. Agama Allah itu ditolong bukan hanya bentuk dalam kita melindungi hak-hak peribadahan dan toleransi lain sebagainya, bukan. Agama Allah juga adalah bentuk kita membela negara kita yang menaungi agama kita. Jangan salah. Kan kita tuh berada di negara Indonesia yang bentuknya majemuk, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan kita, berbeda-beda tapi tetap satu. Berarti kita hidup dalam rumpun yang berbeda-beda. Namun, ya, agama Islam itu berada dalam titik kecil di Indonesia ini tadi. Maka kita harus melindungi Indonesia agar dapat melindungi agama kita ini. Maka sebagian dari menolong agama Allah itu termasuk juga yaitu apa? Membela negara, teman-teman semua. Kalau misalnya ada pemimpin yang zolim, kemudian menyuarakan untuk kekufuran, gimana coba? Apa kita hanya bisa menerima saja? Maka wajib bagi kita ya untuk menolong agama kita sendiri. Pahami bahwasanya negara kita ini sedang hancur karena pemimpin-pemimpin kita. Saya tidak memprovokasi Anda untuk apa namanya menjadi sosok yang brutalisme, mendorong Anda untuk menyerang pemerintah dan sebagainya. Tidak demikian. Tapi saya ingin Anda untuk membuka mata dan hati Anda. Ya, bahwasanya bela negara yang dapat kita lakukan saat ini adalah dengan mengupgrade diri kita. Ya, yang pertama itu yang paling penting, mengupgrade diri kamu, kemudian sadar peka terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Kemudian apa? Kamu memerangi kejahatan-kejahatan yang nampak di hadapan kamu. Ya, caranya apa? Memberitahu tentang yang bagaimana yang baiknya. Ta'murun nabil ma'ruf wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu menyeru orang kepada kebaikan dan melarang orang berbuat keburukan. Mas, saya masih orang yang buruk. Apakah pantas saya melarang seseorang? Allah SWT berfirman dalam Quran As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu, eh, wahai orang-orang yang beriman, lima takulu nama la taf'alun. Kenapa kamu ngasih tahu orang lain yang kebaik, tapi kamunya masih buruk? Sekalipun kamu apa namanya masih belum jadi orang yang baik, Allah nanya, kenapa kamu harus ngasih tahu orang lain yang baik, padahal kamu masih buruk gitu. Maka ketika kita ingin memberitahu seseorang, pastikan diri kita sedang memperbaiki diri kita. Apabila belum, manusia itu diciptakan dalam keadaan yang tidak sempurna. Manusia itu diciptakan dalam bentuk penuh dosa, teman-teman semua.
Sehingga kalau misalnya kita tidak sengaja gitu ya, ngasih tahu ke orang yang kebaik-baikan, ayo ngajak orang sholat, tapi ternyata di hari-hari berikutnya kita lalai nih, tidak melaksanakan sholat. Maka bagi manusia wajib untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Bukan berarti kita sok suci ya teman-teman, tapi memang kita itu diperintahkan untuk menyuarakan kebenaran sekali. Ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang bilang paradigma berperang itu adalah apa namanya mengangkat senjata kemudian menghancurkan dan memberi apa dorongan kekerasan, sangat-sangat kurang diperkenankan untuk negara kita dan untuk waktu kita saat ini. Kecuali kamu ada di Palestina, ya kamu boleh mengangkat senjata kalau kamu mampu, ya kan? Tapi kan kita tidak dalam kondisi di Palestina, kita bukan Pakistan dan India yang menyerang, kita bukan di tempat yang sedang dalam zona peperangan. Walaupun memang kita berada dalam zona dingin, peperangan dingin ya, perangnya tidak menggunakan senjata, maka disesuaikan dengan apa cara berjihad itu, bagaimana konsep jihad itu bisa ada gitu ya. Kalau kita jihadnya dengan senjata, apakah cocok dilaksanakan saat ini? Tentu tidak. Kita mau menembak siapa? Misalnya kita ngelihat ada orang kafir yang zolim. Apakah kita jadi menembak dia? Salah, sangat-sangat salah. Bahkan Allah udah bilang, kalau orang kafirnya itu dianya apa namanya nggak memerangi kita, dianya nggak ngusir kita dari kampung halaman kita juga nggak disakitin sama dia, ngapain kita harus berperang? Malah Allah apa namanya mencintai orang-orang yang adil, kata Allah. Ya, kepada siapapun itu selain orang-orang umat muslim. Jihad atau peperangan yang dapat kita lakukan sekarang adalah dengan membela negara kita, menyuarakan kebenaran dan apa namanya mengajak kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan dan melarang kepada keburukan gitu. Jadi suara kamu itu sangat menentukan bagaimana kondisi keluar negaraan kamu atau bagaimana perubahan yang akan terjadi di masa depan bagi diri kamu sendiri. Ya, dan Islam menyerukan hal itu gitu. Islam itu sangat detail ya terkait pemerintahan. Kita harus benar-benar apa namanya taat kepada ulil amri, kepada pemimpin-pemimpin kita, dan kita harus mampu untuk mengawasi. Ya, sebagai warga negara, terutama kamu generasi muda, yang harus kamu lakukan adalah mengupgrade diri kamu. Jangan pernah jadi budak apa namanya suatu sistem, tapi jadilah seorang penggerak gitu ya. Jadilah seorang apa namanya yang sedang memperbaiki diri sendiri dan tidak pernah berhenti, kemudian terus menyuarakan kebenaran. Ya, itu. Generasi muda yang baik adalah generasi orang-orang yang sadar akan apa namanya keburukan lingkungan sekitar dan mereka berusaha untuk menjadi orang yang baik agar mereka memperbaiki masa depan di bangsa itu sendiri. Walaupun kita kadang tahu kita mungkin tidak mampu, kita mungkin nggak akan berdampak sebesar itu, ya. Tapi di antara satu orang itu, ya, mungkin kita yang kecil ini, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah SWT akan menggerakkan hati orang-orang lainnya. Kalau 280 juta penduduk di Indonesia itu berpikir terus kayak kita gitu ya, kayak aku mah kecil nggak bisa memberi dampak, maka tidak akan pernah ada dampak. Jadi tapi kalau 280 juta itu merasa bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu tasurullah gitu ya. Bahwasanya oh kita tuh harus menolong agama Allah gitu. Apapun itu sekecil apapun itu kita tolong. Sekalipun hanya bersuara di media sosial, sekalipun kita hanya memperbaiki diri kita sendiri agar kita itu tidak mudah untuk dikendalikan, agar kita itu tidak mudah untuk dijadikan budak, agar kita itu mampu untuk menggerakkan Indonesia, pasti 280 juta itu mampu memberi dampak. Ya, maka dampak terkecil itu adalah dalam diri kita sendiri. Memahami agama akan membuat pikiran kamu terbuka bahwasanya apa namanya hidup itu tidak bergantung pada diri kita sendiri saja, tapi kita hidup bergantung pada kehidupan sosial kita dan kita itu ternyata hidup dengan kehidupan yang sangat luas, hanya hati kita saja yang sempit. Ya, kata Allah di ayat sebelumnya, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan rasa kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Itu saja teman-teman untuk materi hari ini ya. Pentingnya bagi kita untuk memahami
bahwasanya kehidupan kita itu sangat-sangat berharga bagi diri kita dan bagi bangsa kita. Maka wajib bagi diri kita yang hidup di Indonesia ini untuk membela negara, untuk maju ya, berperang, berjihad di jalan Allah dengan jihad sebaik-baik yang kita mampu. Ya. Sekian dari Mas Uy, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di hari Sabtu ya.